Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi PPKN kelas 11 semester 1 dan 2 kurikulum 2013 revisi 2017. Materi video bab 1 harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Bab 4, Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Bab 5, Mewaspadai Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 6, Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bagian A, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya. Nomor 1, makna hak asasi manusia. Pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Nah, ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Apa hak dasar itu? Yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu makna hak asasi manusia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jan Peterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia dari PBB, mengartikan bahwa HAM adalah sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian yang dibuat oleh Jan Peterson, pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna. Makna yang pertama adalah HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Dan makna yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeprimanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak, tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, ya. Itu arti dari hakiki. Lalu yang kedua cirinya adalah universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang.
tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ciri yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang keempat, cirinya adalah tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil dan politik, hak ekonomi, atau hak sosial dan budaya. Ya, itulah ciri dari hak asasi manusia yang berbeda dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Oke, selanjutnya makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ya, jadi makna dari kewajiban asasi manusia adalah kewajiban asasi sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya, jadi ada hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak. Dan sebaliknya, dari hak-hak maka muncullah kewajiban. Oke, kita masuk ke bagian B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang bagian A, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Bagian D dari hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Bagian E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. Nilai instrumen merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumen ini sifatnya lebih khusus ya dibandingkan dengan nilai dasar yang sebelumnya kita bahas.
Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumen Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut, ya. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Lalu ada ketetapan MPR, ya. Lalu ada ketentuan dalam undang-undang organik. Ada ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 99. Lalu ada ketentuan dan peraturan pemerintah, ketentuan dan keputusan presiden atau Kepres. Ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumen suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumen Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagian C dari bab 1, kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM. Biasanya berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Oke, itu. Jadi faktor internal yang pertama adalah sikap egois. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, penyebabnya adalah rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Dan ketiga, penyebabnya adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya faktor eksternal, ya. Tadi faktor internal, kemudian faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas
akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Penyebab ketiga, pelanggaran hak asasi manusia dari faktor eksternal adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar ya, terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Penyebab yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, tentu akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Ya. Lalu yang kedua ada penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Lalu ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Ada tragedi Semanggi I tanggal 13 November 1998. Lalu ada penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Oke, selanjutnya bagian D, upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Yang kedua, pembentukan Instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia
dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Nomor 1, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, dan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selanjutnya, bagian B, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Demikianlah rangkuman materi pelajaran PPKN untuk siswa kelas 11 semester 1 dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.